Gua pastikan gua akan turun ke jalan lagi buat memastikan 20 Oktober 2024 Prabowo Subianto dilantik menjadi presiden kita. Ini bukan lagi soal gua dukung siapa kemarin, tapi soal penegakan konstitusi. Yang gua agak bingung ngelihatnya soal koalisi PKS nih. PKB dan Demokrat yang belakangan malah terkesan mendukung pembatalan revisi undang-undang kemarin. Emang kalau rakyat udah ngamuk, semua mau jadi pahlawan ya? Pahlawan kesiangan malah. Bukan kesiangan lagi, tapi udah kemalaman, bos. Halo rakyat Indonesia, kita menang. Kali ini gue mau pantau sesuatu yang menarik nih. Tapi sebelumnya gue mau curhat dikit soal demo kemarin. Jadi akal-akalan kekuasaan untuk membegal konstitusi berhasil dikalahkan. Pertama-tama gue mau cerita sedikit nih soal demo membela MK dari pengalaman gue tentunya. Jadi gue kebetulan kemarin ada di lapangan, ngerasain betul tuh perihnya dan energinya masyarakat di sana. Itu udah bener-bener luapan kemarahan loh. Semua bersatu, melawan penguasa dan antek-anteknya yang ingin membegal konstitusi lagi nih. Gua ngelihat sendiri, kemarin dari lapangan langsung, bahwa semua yang hadir itu cuma punya satu semangat, yaitu memastikan kekuasaan tunduk pada konstitusi. Itu aja. Dan pergerakan rakyat ternyata bukan cuma di Jakarta. Di beberapa daerah lain juga ikutan bergerak loh. Yogyakarta, Semarang, Bandung, Makassar, Padang, dan beberapa tempat lain yang juga melakukan aksi tersebut. Dengan semangat dan energi yang sama. Jadi sekali lagi, selamat untuk rakyat Indonesia. Dan apresiasi gua setinggi-tingginya untuk semua orang yang masih mau peduli sama rakyat Indonesia. Khususnya untuk negara Indonesia. Kali ini gue mau pansos sedikit. Yang pertama adalah soal behind the scene-nya dari kejadian politik kemarin nih. Dan yang kedua soal tugas kita mengawal RUU Pilkada yang ternyata belum selesai. Karena KPU kemungkinan bisa masuk angin nih. Oke, kita bahas yang pertama dulu ya. Ada beberapa kabar behind the scene-nya yang gue dengar di balik melunaknya para bos-bos yang di atas sana nih. Ya, dari yang gue lihat dan yang gue denger nih dari beberapa orang di dalam sana untuk RUU Pilkada ini ya tentunya ya. Kabarnya Jokowi itu ingin tetap memaksakan supaya RUU Pilkada ini tetap dijalankan apapun resikonya. Sekalipun resikonya dia bakal crash landing. Itulah pada statementnya menanggapi polemik RUU Pilkada kemarin. Presiden Jokowi meminta untuk kita menghormati keputusan setiap lembaga negara. Padahal, kan kita tahu, kalau putusan MK itu sifatnya final dan mengikat. Kalau dia nggak punya tujuan politik, kenapa juga dia nggak langsung statement aja, patuhi putusan MK? Gua rasa nggak mungkin juga seorang presiden nggak tahu soal itu. Jadi udah kebaca banget kalau semua proses di DPR kemarin itu ada faktor kepentingan di belakang. Nah, karena sang tuan punya kepentingan nih, para kroco-kroconya jadi bingung kan. Itu yang kemarin setuju revisi undang-undang pilkada bukan orang-orang bodoh loh. Mereka itu orang-orang yang punya ilmu tinggi. Tapi sayangnya nggak punya prinsip. Jadi ketara banget dan gampang disetir. Coba aja kalian cek deh. Sekaligus jangan lupa catat fraksi-fraksi mana yang kemarin setuju revisi undang-undang pilkada. Ada Golkar, Gerindra, PAN, PKS, Demokrat, PKB, P3, dan Nasdem. Di fraksi-fraksi itu isinya bukan orang-orang bodoh. Mereka bukannya nggak tahu kalau putusan MK itu final dan mengikat. Lalu kenapa? Mereka rela mempertontonkan kebodohannya di hadapan rakyat Indonesia kemarin. Yang gue dengar itu ya karena terpaksa. Bahkan banyak yang ngedumel kok. Gerah juga ya mereka. Tapi mereka bisa apa? Mereka itu cuma ikutin arahan dari petinggi partai yang masing-masing. Ya sialnya para petinggi partai mereka kabarnya udah tersandra sih. Entah itu urusan hukum, urusan bisnis,
dan lain-lain. Nah, karena tersandra jadi nggak bisa bergerak bebas kan. Nah, mereka pusing 7 keliling tuh. Nyari akal supaya RUU Pilkada bisa gol gimana caranya. Mana rakyat di luar udah ngamuk banget lagi di sana. Sampai akhirnya, yang gue denger nih, silakan dibantah aja ya kalau gue salah. Jadi gue dapat kabar kalau Prabowo Subianto memerintahkan fraksi Gerindra di DPR RI untuk membatalkan pengesahan RUU Pilkada ini. Dan katanya, Prabowo memberikan perintah ini tanpa berdiskusi dulu dengan Jokowi. Nah, ini kalau benar, sepertinya bakal ada akrobat politik Prabowo ya. Sebenarnya sih harapan Prabowo itu seluruh koalisi Kim Plus juga ikutan menolak ya. Cuma mungkin dia sadar kalau yang dia punya dan bisa dikendalikan di DPR ya cuma fraksi Gerindra aja. Mendengar cerita ini gue cukup happy ya. Prabowo mungkin jiwa nasionalisnya kental banget dan bakal bangkit lagi nih setelah melihat pergerakan rakyat yang cukup besar. Dia juga kan harus investasi politik supaya pemerintahannya bisa dapat dukungan penuh dari rakyat. Prabowo sih sepertinya tahu resikonya kalau dia melawan Jokowi sekarang. Bisa jadi nanti ada intrik-intrik menjelang pelantikannya supaya ada penundaan atau paling ekstrim ya pembatalan. Tapi gua rasa ya Prabowo udah siap kok dengan berbagai macam strateginya kalau itu yang terjadi. Dan jangan khawatir juga Pak. Kalau sampai itu terjadi Pak, sekali lagi, kalau sampai itu terjadi Pak, gua pastikan gua akan turun ke jalan lagi buat memastikan 20 Oktober 2024 Prabowo Subianto dilantik menjadi presiden kita. Ini bukan lagi soal gua dukung siapa kemarin, tapi soal penegakan konstitusi. Yang gua agak bingung ngelihatnya soal koalisi PKS nih. PKB dan Demokrat yang belakangan malah terkesan mendukung pembatalan revisi undang-undang kemarin. Emang kalau rakyat udah ngamuk semua mau jadi pahlawan ya? Pahlawan kesiangan malah. Bukan kesiangan lagi, tapi udah kemalaman bos. Kemarin kalian tunduk seperti kebo yang dicucuk hidungnya. Disuruh ngapain aja mau. Sebagai partai politik seperti hilang kedaulatannya. Kok sekarang jadi mikirin rakyat? Udah mau ngelawan Jokowi ya? Emang berani? Sekarang masuk ke pembahasan soal kedua nih. Tentang KPU. Kali ini kita semua untuk pelototin KPU. Jangan puas karena putusan DPR doang ya. Karena KPU sampai sekarang belum merubah peraturan KPU atau PKPU-nya. Dan ruang untuk masuk angin ini besar banget. Kalau kita bicara KPU, berarti kita bicara soal tangan presiden. Apalagi Presiden Joko Widodo baru aja nih naikin insentif KPU sampai 50%. Itu jumlahnya cukup besar loh. Jadi kemungkinan KPU bakal masuk angin itu besar banget. Kita harus desak KPU, merubah PKPU secepatnya. Karena kalau nggak dirubah, ada kemungkinan putusan MK kembali dikangkangi. Ini bukan kata gua ya, tapi ini kata Prof. Jimli Asidiki. Menurut beliau, PKPU lama masih akan berlaku jika KPU tidak berubah PKPU sebelumnya masa pendaftaran. Masa ini berarti putusan MK bisa dibegal lagi loh. Kalau kemarin upaya pembegalannya lewat DPR, sekarang lewat KPU. Jadi kita emang nggak boleh santai dulu bos. Lawan kita ini monster konstitusi. Seandainya KPU bisa dikendalikan, mau nggak mau kita harus turun ke jalan lagi. Bahkan, mungkin dampaknya bisa lebih dahsyat dari kemarin. Karena mau siapapun nggak bisa bantu lagi tuh. Kalau kemarin waktu DPR masuk angin, Bu Megawati masih bisa membentengi rakyat dengan PDI Perjuangan. Lalu kabarnya Prabowo bantuin rakyat lewat fraksi Gerindranya. Dan partai lainnya yang tiba-tiba muncul jadi pahlawan kemalaman. Tapi kalau udah KPU yang masuk angin, gue bisa artiin rakyat akan face to face melawan Presiden Jokowi. Oke, sekian dulu dari gue. Kita pansos lagi soal apa selanjutnya. Oh iya, kemarin banyak banget soal request soal blok pedan ya. Materinya lagi gue siapin ya. Mohon bersabar dulu teman-teman. Gue Iwan Chan, sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye!